kesempatan ini, dan kita akan tutup insya Allah bahasan surga juga pada kesempatan ini. Dan jangan berhenti untuk selalu mendengarkan masalah surga, karena dia adalah janji positif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sudah selesai dalam bahasan kita, tetap saja Anda berusaha teman-teman sekalian untuk selalu mengulangi materi kita ya. Baik, kita akan masuk ke bab ke-28 tentang masalah jumlah barisan ahli surga. Maksudnya berapa banyak sih orang yang akan masuk ke dalam surga nanti ya. Ada sebuah hadis atau dua buah hadis diangkat oleh penulis dalam bab ini. Yang pertama hadis nomor 89 dari awal kita belajar. Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, thamanuna minha min hadhil umma wa arba'una min sa'iril umam. Ahli surga itu terdiri dari 120 saf. Sebanyak 80 saf diantaranya dari umat ini, dan yang 40 lagi dari seluruh umat yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan jilid 4 halaman 89. Ya, halaman 89. Baik teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana umat Muhammad SAW punya keutamaan tersendiri. Ini mutiara yang pertama yang bisa dapat dari hadis. Dan memang ini umat ini teman-teman, kita dipilih oleh Allah SWT menjadi umat ini luar biasa. Semua orang yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW pasti mulia. Ya, apa saja para sahabatnya, karena sahabat Rasulullah SAW mereka mulia. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Nabi yang lain. Kemudian kota Madinah menjadi mulia karena Nabi SAW di sana. Kota Mekah karena Nabi SAW lahir di sana. Ya. Istri-istri Nabi jadi mulia karena menjadi istri Nabi. Anak-anak Nabi. Ya. Kemudian lingkungan dan apa saja, termasuk kita umatnya, umat Muhammad SAW. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Mereka berharap jadi kita. Karena semua nabi-nabi mereka mengatakan akan ada nabi terakhir bernama Muhammad. Dia adalah nabi yang satu-satunya yang diutus untuk seluruh umat manusia. Sementara nabi-nabi yang sebelum beliau diutus untuk kaumnya sendiri, gitu kan? Untuk kaumnya sendiri. Maka mereka semua berharap menjadi kita. Bahkan kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Kita punya keutamaan. Dan bukan cuma itu teman-teman, yang luar biasa adalah kita akan menjadi mayoritas penghuni surga. Mayoritas penghuni surga. Perhatikan di sini, 120 saf ahli surga, 80 safnya, barisannya itu dari umat ini. Bagaimana pembagiannya Allahu a'lam. Tapi umat ini 80 saf, sisanya berarti 2/3 ya. Sisanya sepertiganya, 40 saf dari 120 itu baru gabungan dari seluruh umat nabi-nabi sebelum kita yang beriman. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana kemuliaan daripada umat Muhammad SAW. Alhamdulillah atas ini. Ya, cukuplah kita termasuk orang yang akan menjadi umat Muhammad SAW dan akan pertama masuk ke dalam surga. Belum lagi kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ada sebuah riwayat menjelaskan, kata Nabi SAW, Nuh AS akan didatangkan. Kemudian dikatakan kepada Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan? Ya, dia mengatakan iya. Datangkan kaumnya. Apakah pernah orang ini menyampaikan kepada kalian? Mereka mengatakan kami tidak pernah kenal orang ini. Mereka berbohong karena takut masuk ke dalam neraka, kan gitu. Maka kita didatangkan umat Islam kemudian memberikan kesaksian. Kita akan mengatakan, benar ya Allah, Engkau telah turunkan dalam kitabmu Al-Quran dan kami baca ya, dalam surah Nuh, dalam surah Al-Anbiya ya, dan banyak surah-surah lain menjelaskan tentang memang Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kaumnya. Hadis yang kedua, dan ini hadis terakhir dalam bab ini, yaitu hadis nomor 90 dari awal kita belajar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami bersama Nabi SAW, lalu beliau bertanya, apakah kalian ridho menjadi seperempat penduduk surga? Ya, kalau 1 juta berarti 250 ribu dari umat Islam. Maka kami menjawab, ya, berarti banyak sekali dari kita yang akan masuk surga kan, insya Allah. Beliau bertanya, apakah kalian ridho menjadi sepertiga ahli surga? Kalau 1 juta berarti 300 ribu sekian gitu. Maka kata para sahabat, iya. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh ahli surga. Kalau 1.500.000-nya, kita semuanya. Ya. Hal itu mengingat surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Tidaklah kalian berada di tengah kaum musyrik, melainkan seperti sehelai rambut putih di atas kulit sapi hitam, atau seperti sehelai rambut hitam di atas kulit sapi merah. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 378 dan Muslim jilid 3 halaman 95. Artinya
Ya, kita akan menjadi setengah penghuni surga. Nah, ini luar biasa. Ya. Baik, kita masuk ke bab ke-29. Ahli surga yang paling terakhir. Maksudnya masuk ke dalam surga. Hadisnya nomor 91. Ya, dalam bab ini saya lihat cuma satu hadis yang diangkat tapi cukup panjang. Kita langsung bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat nanti? Nanti kami akan lihat Tuhan enggak? Sekarang kan kita cuma dengar Tuhan namanya Allah. Kita tahu firman-Nya iya, ada utusannya, tapi kita tidak pernah lihat Allah kan? Maka para sahabat bertanya, apakah kami akan lihat Rabb kami nanti hari kiamat? Allah terlihat enggak? Beliau SAW balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Kesulitan enggak melihat bulan purnama di pertengahan bulan, biasa bulan Hijriah ya? Yang biasa kita dianjurkan puasa Iyamul Bid 13, 14, 15, ini biasanya bulan purnama. Apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Kata para sahabat, tidak wahai utusan Allah. Maka beliau SAW bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Kalau ada matahari terang di siang bolong, kemudian tidak ada awan, apakah kalian kesulitan melihatnya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, seperti itu pula kalian akan melihatnya. N-nya besar, kata ganti Allah. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat, lalu diperintahkan siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah sesuatu itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut atau sembahan selain daripada Allah. Apa saja itu, pohon, batu, dan seterusnya. Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya terdapat kaum munafiknya. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, Aku Rabb kalian. Mereka mengatakan, kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang maka kami mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, Aku Rabb kalian. Mereka mengatakan, Engkau Rabb kami. Lalu dia menyeru mereka. Dan sirat atau titihan diletakkan di atas atau di antara dua daratan Jahannam. Jembatan yang untuk menyampaikan kita ke surga, kan kita harus lewati neraka dulu ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ma minkum illa wariduha. Tidak ada seseorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewati neraka itu. Kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik akan masuk langsung. Kalau orang beriman, mereka akan melewati sirat. Kalau yang harus lewat neraka dulu karena banyak dosanya, mereka akan jatuh. Kalau yang tidak harus masuk neraka, mereka akan lewat. Dan golongan-golongan ini sudah pernah kita sebutkan. Mereka ada yang lewat seperti kencangnya ya, kilat, cepat sekali, dan semoga kita termasuk ini golongan pertama insyaAllah. Kemudian yang kedua seperti menunggangi kuda, yang ketiga seperti orang berlari, yang keempat seperti orang berjalan. Kemudian amalnya melemah, lalu dia tertunduk ya, sambil merangkak dan dia terkoyak, lalu kemudian dia sampai ke ujung daripada sirat itu. Intinya pada saat itu dibentangkan sirat di atas neraka. Lalu kata Nabi SAW, akulah Rasul pertama yang menyeberangkan umatnya. Jadi semua umat lain menunggu. Dan tak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara kecuali para Rasul. Ucapan para Rasul hari itu adalah, Ya Allah selamatkan, Ya Allah selamatkan. Di neraka Jahannam terdapat besi-besi runcing seperti duri Sa'dan. Apakah kalian pernah melihat duri Sa'dan? Ini kata Nabi kepada para sahabat karena mereka tahu duri Sa'dan itu ya. Duri yang tajam sekali. Mereka menjawab, ya. Maka beliau SAW menjawab, iya seperti duri Sa'dan. Cuma tiada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya.